saja berakhir. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di program Ranah Publik kerja sama Dinkes Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi kita sudah dibuka, ada satu lagu spesial judulnya Sahabat Kecil yang dibawakan oleh teman-teman Astern Music. Nah pemirsa, tema di program Ranah Publik kali ini memang sangat menarik terkait kecerdasan sosial emosional pada remaja. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemampuan dalam beradaptasi, kemudian juga melakukan sosialisasi dengan lingkungan yang ada di sekitar ini kan memang sangat penting. Dan juga selain itu ada juga kemampuan dalam mengontrol diri diperlukan dalam diri seseorang. Nah tentunya diperlukan adanya proses, kemudian juga tahapan belajar sehingga nantinya akan membentuk karakter seseorang tersebut. Dan ini juga biasanya terjadi pada masa remaja. Masa remaja ini adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Tidak hanya perubahan psikologis, kemudian juga terkadang menimbulkan ada konflik-konflik dan juga ada satu kejadian-kejadian. Nah, nanti kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Yogyakarta. Yang pertama, beliau ini adalah Wakil Ketua Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Umarudin Masdar SAG. Pak Umar, kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Tika. Oke, terima kasih atas kehadirannya di sini. Ya. Kemudian terima kasih juga untuk Dr. Warih Andan Puspita
Puspitasari MSc PKJ Konsultan. Beliau ini dari FKI KUMY, kemudian juga praktek di PKU Muhammadiyah Gamping, kemudian juga di Rumah Sakit AMC Yogyakarta. Kita bertemu kembali Dr. Wari di sini. Terima kasih juga atas kehadirannya. Sehat ya, Dok, Mbak ya? Tika, sehat, alhamdulillah. Baik, ini langsung saja kita terkait kecerdasan sosial emosional pada remaja. Lebih kepada secara konseptual terlebih dahulu sih, Dok. Kecerdasan sosial, kecerdasan emosional ini apakah sama, berbeda, atau memiliki satu keterkaitan? Silahkan, Dokter. Iya Mbak Tika. Jadi kalau kita bicara tentang remaja, tentu kita kan berpikir kesuksesan masa depan ya. Dan kesuksesan ini tidak hanya cukup diukur dengan kecerdasan intelektual gitu ya. Kita sudah mengenal ada multiple intelligence, dan salah satunya atau salah duanya ya, kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. Jadi beberapa mendefinisikan kecerdasan sosial itu lebih kepada kemampuan seseorang di dalam berinteraksi, jadi intrapersonal gitu ya, interpersonal. Bagaimana dia membina relasi dengan orang lain, bekerja sama, ya, saling membantu, saling menyamankan dalam relasi itu gitu. Sedangkan kecerdasan emosional itu lebih kepada bagaimana seseorang mengenali tentang emosinya, perasaannya, juga mengenali perasaan dan emosi orang lain, bagaimana dia bisa memunculkan motivasi dirinya, empati, dan sebagainya kalau kita lihat dari unsur-unsurnya. Sehingga kadang-kadang kemudian dipahami sebagai kalau kecerdasan sosial itu lebih fokus, lebih banyak kepada interpersonal, tapi kalau kecerdasan emosional itu lebih banyak, lebih dominan pada intrapersonal. Walaupun kemudian di dalam kesuksesan keduanya ini saling pengaruh gitu ya. Tentu orang bagaimana dia bisa membina relasi dengan baik dengan orang lain kalau secara emosional dia nggak memiliki kecerdasan untuk mengelola emosi dan perasaannya, serta mengelola emosi dan perasaan orang lain. Jadi tetap ada sih Mbak keterkaitan di antara keduanya. Oke, untuk pembentukan kecerdasan itu sendiri itu dimulai dari kapan sih, Dok? Ya, jadi pembentukan kecerdasan baik emosional maupun sosial ini adalah sebuah proses ya. Proses ini dimulai sejak ketika anak itu lahir gitu. Walaupun dikatakan pembentukan karakter, pembelajaran emosi itu efektif di tahun-tahun awal ya. Tapi kadang-kadang sebagai orang tua malah kelewat tuh ya. Dipikirnya anak nangis biarin aja nanti juga diam sendiri. Padahal pada saat dia menangis itu dia belajar emosi. Dia sedang mengenali emosi apa yang dia rasakan. Kemudian sikap orang lain di dalam membantunya atau membiarkannya itu pun sebenarnya pembelajaran dari emosi itu. Oh, kalau aku sedih orang lain membantuku. Oh, kalau aku sedih orang lain membiarkan aku. Dan itu kan akan menjadi satu memori pembelajaran ya, betul. Sehingga akan berkembang ketika kemudian dia besar dan dia tidak terasah untuk empatinya. Orang lain nangis ya biarin aja, toh aku diajari untuk kalau orang lain aku sedih itu orang lain juga diam saja. Diam gitu. saja, benar. Jadi ini pembelajaran yang harus diawali sedini mungkin ya, dan terus bisa dikembangkan. Jadi tidak ada alasan juga untuk oh aku memang dari kecil nggak bakat kok bersosialisasi misalnya. Kadang ya. kan ada yang semacam itu ya, Dok. Walaupun karakter bisa berbeda-beda. Jadi kalau teori di dalam karakter itu kan ada titik-titik karakter yang dibawa sejak lahir, artinya genetik ya. Mungkin dia lebih pendiam dibanding yang lain, nggak bisa dong sama semua gitu. Artinya maaf kalau genetik ini artinya tidak dapat diubah atau dirubah. Ya, jadi ada faktor yang dia bawa sejak lahir gitu, tapi bisa dikembangkan di dalam proses perkembangan selanjutnya. Jadi mungkin kita bisa ini dua anak ini lahir dari orang tua yang sama, atau yang satu lebih pendiam, yang satu tidak. Itu kan memang ada karakter yang dia bawa sejak lahir. Begitu lahir ada yang rewel, ada yang anteng, itu juga dibawa sejak lahir. Tapi di dalam perkembangan selanjutnya, maka lingkungan akan sangat membantu untuk dia menyempurnakan kecerdasan emosi maupun sosialnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Saya ke Pak Umar. Pak Umar, kalau menurut pendapat dari Bapak, mendidik karakter kemudian juga kecerdasan emosi itu sangat penting juga untuk dilakukan, Pak. Ya, saya kira itu kalau kita lihat secara makro, bahwa kita semua, pemerintah daerah, Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari pembangunan daerah adalah membentuk sumber daya manusia yang unggul. Lah, nilai unggul ini paling tidak kalau dua, satu sehat, kedua cerdas, memiliki kesehatan, memiliki kecerdasan.
Dan kecerdasan tadi kata Dokter Wari ada paling enggak ada banyak ya, banyak kecerdasan di mana itu harus dibentuk oleh kita semua, oleh orang tua, keluarga, lingkungan, masyarakat, pemerintah, agar terbentuk ke depan kita butuh SDM yang unggul untuk mensosialisasikan pembangunan. Dan dalam hal ini, dalam konteks remaja, karena ini adalah aset kita di masa depan, pemerintah punya program generasi emas tahun 45, ya, remaja masa kini adalah generasi emas tahun 45, itu yang harus kita siapkan dari sisi banyak, dari sisi berbagai aspek, termasuk dari sisi kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual semua. Itu harus dibentuk dari sekarang. Itulah kepentingan kita untuk kenapa ini penting, karena kita ingin punya banyak SDM yang unggul untuk melancarkan masa pembangunan daerah. Agar ke depan kita bisa maju dengan topangan itu. Satu, harus sehat, dua, harus cerdas. Itu dua faktor utama. Kalau dari sisi kesehatan, karena kalau tidak sehat pasti kualitas hidup akan menurun. Kalau tidak cerdas, tidak akan maju-maju. Termasuk cerdas secara emosional, secara sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan apa ya? Kita ingin menyiapkan juga generasi yang ke depan bisa menjadi tumpuan kita. Tumpuan dalam arti apa nih, Pak? Tumpuan masa depan daerah. Okay. Ya. Kan kalau kan ada istilah masa depan daerah bangsa tergantung remaja masa kini. Kalau kita bisa membentuk remaja yang tadi kita sebut punya kecerdasan emosional yang baik, sosial yang baik, insya Allah ke depan kita bisa berharap bangsa daerah ini akan maju ditangani oleh mereka. Bagaimana bisa untuk menciptakan atau membentuk SDM yang unggul seperti itu? Kan tentu saja persiapan-persiapan sejak dini memang harus dilakukan. Bentuk support yang dilakukan oleh DPRD DI, ini khususnya di Komisi D, seperti apa nih? Salah satu contoh adalah karena misalnya kecerdasan itu atau perilaku karakter warga itu, anak-anak kita ditentukan oleh keluarga, dibentuk oleh keluarga. Maka kami di DPRD bersama pemerintah telah membuat regulasi namanya Perda tentang Ketahanan Keluarga. Perda nomor 7 tahun 2018. Itu basis awal bagaimana membentuk keluarga yang kuat, yang mandiri, yang sehat, dan dari situ melahirkan generasi remaja yang cerdas secara emosional, secara intelektual, secara semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin juga menciptakan lingkungan masyarakat yang baik. Kita sedang mengeluarkan dusun yang ramah remaja, ramah anak. Terus ada sekolah juga, sekolah yang ramah anak, ramah remaja, seperti itu. Itu diantara kegiatan program yang sedang kita genjot, kita galakkan. Dan ini sedang berjalan di tahun 2023 seperti itu. Dan itu berjalan sepanjang hayat di kandung badan. Baik. Kalau mungkin bisa dievaluasi nih, Pak, apa yang dihasilkan, yang sudah dihasilkan, menciptakan apa, generasi yang seperti apa saat ini, sebagai contoh realnya? Ya, kita ingin generasi yang unggul, jadi unggul dari sisi kesehatan, unggul dari sisi kecerdasan dan sebagainya. Itu kita harapkan, misalnya kita sudah dari laporan Dinas Pendidikan, kita untuk misalnya hasil ujian akhir sekarang yang namanya ASDP itu kita termasuk yang salah satu terbaik nasional. Itu dari sisi inteligensinya. Kita ingin memperkuat dari sisi sosial dan emosionalnya dengan menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, yang baik, yang kondusif untuk membentuk anak siswa kita, siswa yang berprestasi. Baik. Terima kasih Pak Omar. Nah, dokter, ini kadang kan hal yang terjadi di sekitar kita, misalnya ada anak yang pintar, tapi dia ini tidak pintar dalam melakukan sosialisasi. Itu bagaimana sih, Dok? Ya, itulah tadi ya, bahwa kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh salah satu unsur kecerdasan gitu ya. Orang sukses itu meliputi multiple kecerdasan tadi ya, kecerdasan majemuk. Nah, ketika seseorang itu memiliki kecerdasan sosial yang baik, dia bisa kecerdasan intelijensia yang dia miliki itu bisa lebih banyak dimanfaatkan baik untuk dirinya maupun orang lain gitu. Sehingga dia bisa punya prinsip I'm okay, you are okay gitu ya. Saya hebat, kamu juga hebat gitu. Mereka bisa saling berelasi dengan baik gitu. Tapi kalau ini mungkin salah satu dampak dari ketidakseimbangan pengembangan kecerdasan majemuk ya. Ketika seseorang dituntut bahwa kecerdasan intelektual ini menjadi utama, sehingga bisa jadi lingkungan itu membuat, saya pernah punya pengalaman dengan salah satu klien itu, dia selalu banyak waktu yang lebih dihabiskan untuk mendukung pada kecerdasan
IQ-nya gitu ya. Jadi dia les, dia macam-macam sampai dia ikut olimpiade terus. Sehingga akhirnya kebutuhannya untuk berinteraksi, bersosialisasi itu menjadi berkurang. Nah, tentu saja ini kemudian menjadi harus perhatian kita semua. Saya kira di sekolah-sekolah sekarang dengan berbagai program ya, kita sudah tidak lagi hanya terpaku pada kecerdasan intelektualnya saja, tapi juga harapannya mengembangkan semua sisi kecerdasan seseorang itu sehingga mendukung untuk seseorang ini mencapai kesuksesan secara luas gitu. Oke, kemudian anak ingin kita jadikan apa, itu kan sebenarnya peran orang tua yang sangat penting seperti itu. Kayak misalnya kita contoh kasus tadi yang sering misalnya lomba kemudian jarang bersosialisasi. Nah, seperti itu harusnya bagaimana nih, Dok? Harus seimbang begitu? Iya. Saya kira tadi ketika disampaikan kita punya perda ketahanan keluarga ya, semua berbasis dari keluarga, membuat atau memperbaiki pola pengasuhan dan pendampingan di dalam keluarga, saya kira ini menjadi tantangan kita semua juga ya. Bagaimana orang tua itu bisa mendampingi tumbuhnya ya. Belum tentu kok semua anak ini kan punya kecerdasan masing-masing ya. Kecerdasan itu milik semua orang, tapi ada satu yang menonjol yang bisa jadi berbeda antara satu anak dengan yang lain. Nah, tugas orang tua salah satunya adalah mengenali itu. Sehingga ketika ditemukan kecerdasan, di sisi kecerdasan apa yang dia optimal, yang dia menonjol, nah disitulah yang dikembangkan optimal, maka dia akan tumbuh dengan optimal juga. Sehingga anak ini bukan miniatur orang dewasa ya, yang semua bisa diatur orang tua, tetapi dia juga tumbuh menjadi dirinya. Orang tua akan mengawal, mendampingi ya. Kalau zaman dulu kita semboyannya Ki Hajar Dewantara itu ya Pak ya, Tuturi Handayani. Jadi kalau kita anak ini sudah punya apa yang dia mampu dan mau dan itu positif, orang tua support aja seperti itu. Oke, jadi artinya pola asuh kedua orang tua ini juga sangat mempengaruhi juga nanti anak akan menjadi apa seperti itu juga ya Dok ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali nanti pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Jabatanku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan.
nanti. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Terima kasih Astron Music yang sudah menyanyikan lagu dari Cell on Seven ya, sebuah kisah klasik untuk masa depan. Kita lanjutkan kembali pemirsa Ranah Publik kerjasama Dinkes DIY dan saya langsung saja ke Pak Umar. Pak Umar, tentu saja menjadi seorang anggota Dewan ini juga harus memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial. Nah bagaimana nih Pak, mungkin sedari dini kita itu bisa mengasahnya nih Pak, sehingga juga kita itu tidak hanya peka terhadap diri kita sendiri tapi juga peka terhadap orang lain yang ada di sekitar kita juga nih Pak. Ada istilah dari teman seorang stand up komedi, kecerdasan emosional itu kalau kita makin dekat itu makin emosi. Makin dekat malah makin emosi gitu ya. Tapi ini hanya kata seorang komedian ya gitu. Tapi kami di DPDIY itu memang ada keharusan untuk selalu berinteraksi dengan masyarakat. Betul. Itu karena baik ketika menyerap aspirasi, ketika menganu program itu pasti mau tidak mau harus berhubungan dengan masyarakat dan itu membutuhkan semacam yang dari Mbak Atika sebut kecerdasan sosial, emosional yang baik, yang tertata dengan baik. Dan itu mau tidak mau harus seperti itu. Maka ketika kami reses, ketika kami turun ke bawah, ke masyarakat, ada meninjau lokasi, monitoring, pasti berinteraksi dan ada banyak masukan. Dan kadang masukan dari masyarakat itu bermacam-macam, ada yang didengar enak, kadang ada yang kurang enak. Dan itu melatih kami semua itu belajar lebih sabar, lebih kuat, lebih terlatih menata emosi. Dan itu pasti harus terlatih. Dan ketika kita ini merespon dengan tidak baik, pasti akan dinilai tidak baik. Cuma memang kadang-kadang ada beberapa kegiatan yang ada beberapa peristiwa yang memang itu disengaja pura-pura emosi gitu. Kadang-kadang seperti itu. Udah ada skenario-nya gitu ya Pak ya. Kan kadang-kadang kalau kita di sekolah dulu kan ada pelatihan bermain peran. Perannya apa harus seperti ini. Nah, kalau ini bukan bermain peran tapi berperan betulan ya, untuk sesuatu yang kita harapkan. Tapi kembali ke yang tadi yang kita sampaikan bahwa ini menjadi komitmen pemerintah daerah dan kita semua bahwa kita ingin generasi yang unggul, yang salah satunya punya kecerdasan sosial dan emosional yang baik. Maka pemerintah tidak hanya mengejar target untuk membentuk SDM yang punya inteligensi yang baik, tapi juga social intelligence yang baik, emotional intelligence yang baik. Misalnya sekolah tidak hanya difokuskan untuk belajar kurikulum, tapi juga dikembangkan dengan misalnya ada ekstrakurikuler, mewajibkan ada olahraga, ada kesenian. Itu biar mereka juga berlatih berinteraksi. Ditambah lagi pemerintah daerah punya kegiatan program namanya kunjungan museum, kunjungan wisata untuk siswa para remaja kita. Itu juga melatih mereka punya di samping interaksi juga kepekaan terhadap sejarah. terhadap tempat-tempat wisata dan sebagainya, itu mau tidak mau mereka mengasah diri untuk berinteraksi dan mempunyai kecerdasan sosial dan emosional. Saya kira. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat ternyata banyak sekali ya PR untuk generasi saat ini karena memang tantangan zaman berbeda seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri, tantangan terbesar yang harusnya nanti akan dihadapi oleh generasi zaman now ini seperti apa sih? Karena sangat berbeda kan, orang zaman dulu, dewasa zaman dulu atau remaja zaman dulu dengan yang sekarang kan beda. Dengan sekarang ini teknologi yang semakin berkembang, kemudian juga informasi semakin mudah kita dapatkan. Silakan Pak. Ya, banyak pakar mengatakan bahwa zaman ini zaman yang tidak bisa diprediksi masa depannya juga. Kita dulu tidak memprediksi ketika ada teknologi yang begitu maju, tiba-tiba ada misalnya taksi online itu melibas taksi konvensional yang begitu banyak asetnya. Tiba-tiba ada taksi online yang nggak punya asetnya itu begitu cepat. Tidak terprediksikan, sampai-sampai kadang-kadang kita kewalahan menututi dengan regulasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi bagaimanapun ini adalah keharusan zaman. Teknologi bagaimanapun harus kita terima, harus karena
teknologi itu ibarat pisau, senjata. Ketika dipegang oleh orang baik, dia akan bermanfaat. Ketika dipegang oleh yang kurang baik, mungkin akan membawa sesuatu yang merusak. Sama dengan teknologi, maka tugas kita adalah mendampingi generasi kita agar bisa membuat teknologi menjadi bermanfaat, produktif dan positif untuk kita semua, untuk mereka dan masa depan mereka. Kita ada pelatihan, ada pendampingan, dan sampai penggunaan yang sebaik-baiknya. Dan itu di pemerintah daerah juga ada banyak agenda program yang memang melatih anak-anak muda remaja melek teknologi dan menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi juga harus menggunakan mungkin kalau media sosial harus bijak juga dalam melakukan media sosial seperti itu untuk mendapatkan informasi juga. Nah, Dokter Warih, ini kan sangat luar biasa sekali ya. Sekarang ini masyarakat dengan mudahnya untuk mendapatkan informasi, kemudian juga remaja ini khususnya mereka sudah memegang gadget, mudah juga untuk mendapatkan informasi apapun itu, bahkan juga yang berita-berita negatif. Nah, itu juga nantinya akan mempengaruhi dari tingkat emosional dari remaja tersebut, kemudian mempengaruhi pola perilaku ke depan dari seorang remaja tersebut. Bagaimana, Dok? Karena kan masa remaja itu masa transisi, kita juga masih mencari jati diri kita. Ya, betul Mbak Tika. Jadi masa remaja itu kan perpindahan dari ketergantungan gitu ya, yang sepenuhnya awalnya ibu, bapak gitu ya, ayah, bunda gitu, tiba-tiba dia harus pengen menjadi sosok yang independen gitu ya, mandiri. Ketika dia di rumah semua bisa diatur gitu, semua orang boleh mengalah ya. Tapi begitu dia bertemu dengan orang di luar, maka dia harus belajar bagaimana berinteraksi dengan orang-orang di sana. Dan itu faktor, selain faktor internal tadi kan faktor eksternal adalah lingkungan ya. Stimulasi lingkungan itu kan bentuknya macam-macam, bukan hanya interaksinya dengan ibu, interaksinya dengan teman, tapi termasuk interaksinya dengan gadget itu pun adalah faktor eksternal yang akan berpengaruh pada karakter perilaku pada remaja-remaja kita. Sehingga saya pernah dulu ingat ya, ada seorang ustadz itu mengatakan kita itu sekarang ibarat berumah di pinggir kali besar gitu, yang sewaktu-waktu bisa menghanyutkan gitu. Dan orang tua nggak bisa 24 jam itu ngikutin anaknya di pinggir kali itu supaya nggak kecemplung gitu. Sehingga sebagai orang tua itu harus bisa memberi rambu-rambu gitu. Itu sungai besar loh itu manfaatnya banyak ini tapi kamu bisa jatuh dan bisa hanyut itu. Dampaknya kalau hanyut tuh begini-begini gitu ya. Dan kita menyadari bahwa ayah bunda tuh nggak bisa 24 jam bersama kalian gitu. Tapi makanya ini di dalam ketahanan keluarga kan spiritual juga menjadi sangat penting ya. Bahwa ada yang menjagamu 24 jam gitu. Ini harus rambu-rambunya. Kalau terpaksa kecemplung, kita mengajarinya berenang gitu ya. Jadi menjaganya tidak dengan memagari sungai itu sepanjang sungai kan nggak mungkin. Kita pagari yang belakang rumah kita, dia bisa nyemplung dari rumah tetangga gitu kan. Oh anak saya nggak pernah nonton, nggak pernah ini, ternyata nonton di tetangga misalnya. Ya sehingga basic seperti tadi ya, basic dasar di dalam keluarga memahamkan ya rambu-rambu. Gadget itu baik gitu, teknologi itu sangat bermanfaat, tapi ini loh rambunya. Kalau kamu sudah, jadi saya beberapa kali dapat klien yang kemudian kecanduan pornografi itu berangkat dari ketidaksengajaan. Dia nonton, main gitu, terus muncul iklan gitu ya. Nah dari situ itu dia, loh ada toh begini, terus kemudian jadi terus ingin tahu gitu. Betul. Dan nah ini kan barangkali rambu-rambu itu kan belum sampai pada anak-anak kita ya. Jadi ini adalah stimulus yang kalau teknologi informasi dimanfaatkan luar biasa. Pelatihan-pelatihan kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial pun kalau mau cari di teknologi informasi sangat banyak ya. Mereka bisa belajar bagaimana mengelola emosi, mengenali emosi, menumbuhkan motivasi gitu. Sehingga banyak yang bisa dia dapatkan dalam pembentukan karakternya. Jangan lupa juga peran modeling ya. Jadi tokoh-tokoh yang sangat dikagumi oleh remaja-remaja kita. Ini juga kemudian menjadi model bagi dia untuk menuju ke sana gitu. Sehingga ini juga PR kita. Siapa yang akan kita munculkan ya pada remaja-remaja kita itu model-model yang bisa membawa mereka pada kesuksesan yang lebih luas lagi itu. Jadi ini faktor stimulus lingkungan ya Mbak Tika ya. Jadi tidak hanya
persona individunya, tapi juga keluarga sebagai orang-orang terdekatnya, dan juga lingkungan yang melingkupinya. Makanya memberikan lingkungan yang baik itu juga bagian dari kita membentuk remaja-remaja kita tumbuh menjadi remaja yang unggul gitu. Baik, nah Dok, kalau untuk cara pendekatan yang terbaik yang bisa dilakukan seperti apa sih? Karena saya yakin setiap keluarga ini memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda, yang standar, yang sesuai itu harusnya seperti apa? Karena kan ada orang yang misalnya kamu nggak boleh seperti ini, gitu, mereka malah jadi penasaran, jadi pengen tahu. Anak-anak kan seperti itu. Jangan dijawab dulu ya Dok ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita di Ranah Publik. Saya langsung ke Dokter Warih. Nah, bagaimana nih Dok? Nggak boleh ini itu kan malah jadi penasaran, jadi ingin tahu. Iya. Jadi pendampingan anak ini kan harus sesuai dengan usia ya. Nah, kadang-kadang orang tua itu lambat berpindah gitu. Ketika dia masih di usia, dia masih tergantung penuh di usia bayi ya. Tentu kan kita full ya, rasanya puas bisa mendampingi bayi kita 24 jam gitu ya. Kemudian dia beranjak menjadi anak. Dia harus bisa jalan sendiri gitu, nggak harus kita gendong terus gitu. Menegakan dia untuk kadang-kadang jatuh juga gitu kan. Tapi kita menjaga supaya kalaupun dia jatuh, dia bisa bangun lagi, dia tahu bagaimana menjaga dirinya. Terus sampai kemudian dia remaja gitu. Nah kadang-kadang orang tua tuh masih belum bisa pas gitu ya. Ketika remaja ini seharusnya ada bagian yang dia memang belajar mandiri, tapi masih seolah-olah ya. Kadang orang tua itu kan, aku tuh loh yang paling tahu gitu ya. Aku pernah remaja tapi kamu remaja belum pernah gitu ya. Nah ini juga ya. Sehingga kadang-kadang kita merasa kita yang paling tahu. Sementara remaja itu ada bagian-bagian dia bahkan memilih ya, membuat keputusan itu kok dari kecil tuh harus dilatih gitu. Jadi nggak semuanya harus keputusan orang tua? Iya, betul. Jadi kadang ketika masa kanak itu boleh kok kita misalnya melatih adik kita mau jalan-jalan, adik mau pakai sepatu yang ini atau sepatu yang ini. Itu juga contoh-contoh yang simpel padahal itu ya? Iya. Nah, kadang-kadang kan sebagai orang tua tuh kadang pengen yang mudah gitu kan. Mau pergi, dipasangkanlah bajunya lengkap gitu. Pakai sepatu kok lama banget adik dipakaikan. Itu kan bagian-bagian untuk tidak mengarah pada kemandirian. Nah, sehingga berproses ketika dia sudah remaja tentu sudah polanya tidak lagi banyak dari kita, tetapi kita lebih banyak mendengarkan semestinya ya, banyak diadakan dialog misalnya ketika dia mau pergi gitu ya, aku mau jalan-jalan sama teman-teman ke Kaliurang misalnya, nginep gitu. Kadang sebagai orang tua kita udah khawatir duluan kan, nggak boleh, jangan, nggak ada orang tua dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita perlu mendengar dari sisi anak, apa acara itu, apa tujuannya, sebagaimana kalau di sana itu situasinya itu kamu ada sesuatu yang kamu nggak sukai dan sebagainya gitu. Sehingga dia juga belajar untuk sebelum membuat keputusan itu. Kadang-kadang dalam kondisi seperti itu, dia bisa kok membatalkan dengan dirinya sendiri tanpa orang tua yang nggak boleh gitu ya. Tapi oh iya ya, tak pikir-pikir kayaknya lebih udah banyak resikonya ya mah ya, udah aku nggak ikut aja deh. Kadang-kadang begitu. Nah ketika dia diberikan kemampuan ya, kesempatan untuk menimbang, untuk memutuskan, itu juga bagian dari kecerdasan sosialnya, karena kecerdasan sosial itu juga salah satunya mengambil banyak pengalaman dari kehidupan sehari-harinya itu yang dipakai untuk memutuskan apa yang harus dia lakukan di masa depan gitu. Makanya kalau kita betul tadi ya generasi unggul ke depan, justru itu juga harus kita tekankan. Nah, jadi memang komunikasi yang sering jadi kendala. Ya, jadi anak-anak itu seringkali ada pernyataan begini, anak-anak yang bermasalah itu adalah anak-anak yang merasa kurang dicintai. Jadi merasa ya, persepsi anak. Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak. Tidak ada di dunia ini orang tua tidak mencintai anak. Hanya, ternyata persepsi anak itu banyak yang mengatakan orang tua aku nggak sayang aku. Nah, itu bagaimana untuk bisa mengubah persepsi anak agar tetap merasa dicintai nih, Dok?
Makanya ketika di dalam pendampingan tumbuh kembangnya ya dari kecil, itu bahasa-bahasa cinta untuk anak itu harus sesuai ya. Ketika masih kecil kita banyak verbal tuh ya, bunda sayang, ayah sayang dan sebagainya, itu kita akan lebay lah ya, kalau anak-anak masih kecil tuh harus lebay ya. Nah, seiring dengan perkembangannya tentu bahasa cinta kita juga harus terus ada dan terus berubah. Misalnya ketika kita mengapresiasi ketika dia berprestasi ya, kemudian kita menyampaikan kadang hal sederhana, bunda mau ini loh, kamu mau ikut enggak? Tapi bunda, misalnya bunda enggak mengizinkan kamu ini karena sebenarnya bunda itu berpikir begini. Jadi kan dia menerjemahkan itu sebagai sayang. Ada satu klien saya tuh bilang, mama papa itu katanya sayang aku gitu, tapi dari pagi sampai malam, berangkat pagi pulang malam ya dan nggak pernah ngobrol sama aku. Padahal kalau kita ke orang tua, ketika kita ngobrol dengan orang tua, lah dok, saya itu kaki jadi kepala jadi kaki ya. Pagi sampai itu untuk anak semua, gimana nggak sayang? Nah, sayangnya bahasa cintanya nggak ketangkap nih oleh anak. Nah, sehingga mungkin perlu ya ada forum-forum keluarga gitu ya. Ada kalau di dalam istilah di Stephen Covey yang membuat buku, menulis buku Seven Habits itu ya. Beliau itu punya ada family time, jadi satu keluarga, ada special time. Jadi special time itu hanya berdua saja ya, misalnya ibu dengan anak nomor 2 gitu. Ada misalnya ayah dengan anak yang nomor 3, itu ada waktu yang hanya pergi berdua. Oh, perlu semacam itu, iya. misalnya girls time gitu, ibu dan juga anak perempuannya gitu betul. ya. Okay. Jadi ada special time berdua dan kata beliau di saat itu tidak untuk menasehati, tidak untuk tapi mendengarkan, lebih banyak mendengarkan. Saya kira relasi-relasi, membangun relasi ya, hubungan antara orang tua dan anak ini menjadi PR saya kira untuk kita semua, karena masih relasi yang menganggap bahwa anak ini nggak punya kesempatan untuk memilih, memutuskan, itu kadang-kadang ya bahkan mau masuk perguruan tinggi saja ya banyak yang kenapa masuk fakultas ini ya ikut mama papa saja. Nah nanti sehingga kalau dengan begitu nanti juga akan berpengaruh ketika dia merasa tidak nyaman, tidak optimal ya, akan mengganggu kecerdasan baik emosi maupun sosialnya. Ya, jadi saya kira ini mendampingi tumbuh kembang remaja ini memang spesifik ya, keterampilan komunikasi dengan remaja kita. Kadang-kadang kendalanya tadi banyak ahli mengatakan kalau dulu ibu dan anak itu jaraknya cuma 25 tahun, 30 tahun ya jarak biologis itu. Sekarang dengan teknologi informasi, jarak ibu dan anak itu bisa ratusan tahun gitu, karena ibunya nggak ngerti, nggak secepat itu ya menghadapi perkembangan teknologi yang anak jauh lebih excellent, sehingga disitulah kesenjangan ini bisa dipotong dengan komunikasi. Ada waktu-waktu yang kita khususkan memang ya untuk berkomunikasi dengan anak. Oke, baik. Terima kasih Dokter Waris. Saya ke Pak Umar. Pak Umar, berarti artinya komunikasi kemudian pola asuh yang mungkin dulu orang tua Pak Umar juga lakukan akhirnya bisa membentuk karakter Pak Umar seperti saat ini, dan tentunya akan menjadi seorang yang kuat juga nih Pak untuk membentuk pola kecerdasan yang ada. Kalau menurut Bapak bagaimana nih Pak? Kalau spirit yang ditanamkan dalam perda tentang ketahanan keluarga itu adalah bahwa ruh keluarga itu adalah musyawarah atau komunikasi. Itu ruhnya. Jadi apapun persoalannya, apapun aspirasinya, keinginannya, harus ada komunikasi yang baik, musyawarah yang baik. Karena ketika tidak ada musyawarah, pasti semuanya akan saling mengklaim. Orang tua merasa paling mencintai, anak juga merasa tidak dicintai, atau sebaliknya macam-macam. Itu mana komunikasi. Itu termasuk dalam keluarga yang dalam makna yang besar. Pemerintah daerah ini sudah ini kan keluarga besar misalnya. Itu juga kalau tidak ada komunikasi musyawarah yang baik pasti akan mempengaruhi ketahanan keluarga. Makanya tidak membuat regulasi itu penting, aturan keluarga atau di pemerintah daerah, tapi komunikasi adalah jauh lebih, karena ruhnya di komunikasi di musyawarah itu. Ketika ada anak yang tidak cocok dengan aturan orang tua, beri kesempatan dia untuk memberikan alasan, reasoning kenapa tidak cocok. Itu ya di situ. Jadi pentingnya adalah komunikasi. Ada ruang dialog, dialektika antara anak keluarga, antara pemerintah dengan masyarakat, dan itu akan membentuk ketahanan kecerdasan sosial yang sangat baik.
Termasuk misalnya kalau di sekolah itu saya pernah menyampaikan kepada guru BK, guru-guru itu sampaikan bahwa kalau ada anak yang bersalah dihukum, berikan dia kesempatan untuk membela diri. Itu perlu ya Pak ya? Melatih dia untuk punya kecerdasan sosial yang baik, karena akan melatih emosinya stabil, akan melatih bagaimana dia menyusun reasoning, itu akan mempengaruhi kecerdasan sosialnya. Dan itu di beberapa lembaga pendidikan kayak pesantren itu sudah dilatih begitu. Ketika anak santri dihukum, misalnya dipotong rambut, itu pasti akan diberi kesan, saya akan membela diri dulu. Itu melatih mereka untuk punya kecerdasan emosional dan sosial yang baik. Dan itu ingin kita kuatkan di lembaga-lembaga pendidikan kita agar kita punya generasi yang unggul, yang punya kecerdasan sosial dan emosional yang baik. Oke. Jadi memang semuanya juga harus dipersiapkan sejak dini. Betul. Seperti itu ya. Oke, baik, saya kembali lagi ke Dokter Warina. Dokter, sebenarnya peran keluarga yang kalau kita lihat memang amat sangat penting dalam membentukan suatu karakter anak. Apa yang mungkin memang harus dilakukan sekarang ini, tidak hanya dari pola asuh, kemudian juga komunikasi dan lain sebagainya. Kan kita juga sebagai orang tua tidak bisa seperti tadi yang dokter katakan 24 jam kita harus monitoring anak-anak kita, Dok. Ya. Jadi tetap kalau kita basicnya nilai ya, di dalam keluarga itu harus ada nilai yang menjadi pondasi ya dari untuk semua yang ada di dalam keluarga itu. Jadi nilai-nilai spiritual saya kira ini penting ya untuk membuat mereka itu tidak melakukan sesuatu tuh ada konsekuensinya loh, tidak hanya sekarang gitu. Sehingga ini bisa menjaga, kalau biasanya kita oke, ayah bunda nggak lihat, tapi kamu tahu kan bahwa semua yang kamu lakukan itu ini satu nilai, dan ini saya kira nilai universal ya, semua agama pasti memiliki itu. Kemudian yang kedua tadi di masa remaja, jadi tadi mendampingi ketika dia usia anak ya dengan remaja itu kan sangat berbeda. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Umar, kalau misalnya kita masih kecil, kita boleh membuat aturan yang tidak melibatkan anak. Tapi kalau sudah remaja, maka aturan yang kita bikin harus melibatkan ya. Misalnya kita aturan gadget aja di dalam rumah gitu ya. Misalnya habis maghrib sampai habis isya no gadget buat semua. Itu kita libatkan, kalau setuju apa alasannya, nggak setuju apa alasannya. Tapi orang tua juga harus ikut. Iya, kita kesepakatan. Jangan membuat aturan hanya untuk anak ya. Tapi aturan keluarga itu juga ada. Jadi bentuk satu kesepakatan keluarga itu juga sangat perlu. Sangat perlu, karena anak juga akan menghargai bahwa ada keputusan itu yang tidak hanya yang pokoknya aku pengen gini gitu ya, tetapi semua anggota keluarga itu bisa menyampaikan seperti tadi, kalau dalam bahasa perda musyawarah tadi ya, sampai kita punya regulasi apa di dalam rumah ya, kesepakatan apa, kalau pergi harus pamit dan sebagainya, itu tidak merasa terpaksa kayak anak kecil pergi harus pamit, enggak, ini kesepakatan keluarga misalnya ya, sehingga kita bisa lebih membina empati kan. Sebenarnya dari sisi kecerdasan emosi itu kan dimulai dari pengenalan emosi ya. Kalau kita tahu kita lagi sedih, aku lagi sedih banget ya, ada apa nih? Terus dia tahu, oh kalau aku sedih gini aku harus cerita nih ke mama. Oh kalau aku sedih jengkel marah kayak gini aku harus ngomong nih ke adik misalnya ya. Mereka tahu bagaimana apa yang dia rasakan, bagaimana mengungkapkan dan menyelesaikannya, memanajemennya gitu. Dan ini yang membuat mereka jadi tidak, sekarang tuh kan banyak ya yang ketika sedih, marah itu mengekspresikan pada hal yang bisa membahayakan dan merugikan dirinya. Sekarang banyak istilah self harm ya, menyakiti diri. Gitu kalau kita gali, ya saya sedih, marah, tapi dengan begitu itu puas misalnya. Ini kan satu bentuk bahwa dia belum ketemu nih pengenalan emosi itu diikuti dengan regulasi emosi yang baik. Setelah itu dia bisa empati. Kalau adiknya lagi sedih berarti dia harus tolong apa nih? Karena kalau aku lagi sedih juga adik tolong apa nih ke aku? Nah, ini kan bagian-bagian dari kecerdasan emosi yang terus bisa dikembangkan ya, baik di dalam keluarga dan nanti aplikasinya tentu juga keluar bagaimana dia bisa memahami orang lain, bisa empati pada orang lain ya. Sehingga kalau kita lihat bullying itu kan sebenarnya konsep dasar ya
nggak ada empati kan Iya. ya. Kalau dia empati dia gak kan dong membuli Betul. orang lain, wong dia nggak mau dibully gitu ya. Oke, ini Saya artinya kira juga remaja ataupun juga anak juga sangat membutuhkan kebutuhan interaksi sosial dengan tidak hanya sejenis saja tapi juga lawan jenis juga ya Iya, Dok ya. Oke, iya. nanti kita lanjutkan Iya. kembali ngobrol juga bersama dengan Pak Umar dan juga Dr. Wari. Kita akan jeda usai pariwara berikut ini. Kita di segmen akhir ranah publik, pemirsa kita lanjutkan kembali untuk diskusi kita hari ini ke Dr. Wali dulu nggak apa-apa ya Pak Umar ya, Iya, tadi boleh. sedikit terpotong itu. Bagaimana Dok kebutuhan akan interaksi dengan yang ada di sekitar kita, tidak hanya berinteraksi dengan anggota keluarga tapi juga berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitar. Iya, jadi kebutuhan untuk bersosialisasi itu kan sebenarnya kebutuhan dasar manusia ya. Tidak ada manusia, kita makhluk sosial gitu. Sehingga keterampilan kita di dalam bersosialisasi dengan orang lain ya, belajar untuk saling menghargai, saling bekerja sama, saling menguntungkan itu kan konsep dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang itu. Sehingga membekali anak ketika berinteraksi itu kan dimulai. Jadi ada anak-anak yang pinter ya di dalam keterampilan sosialnya ya, bahkan nggak usah diajari dia itu bisa keluar rumah, bisa berkenalan sendiri dan sebagainya. Iya. Tapi ada anak-anak tertentu yang dia kalau tidak kita dampingi di awal-awal usia ya, bahkan main ke tempat tetangga aja dia segan gitu ya, lebih senang main di rumah misalnya. Nah pada kondisi yang seperti ini orang tua mengenali tentu harusnya memfasilitasi ya, kita memfasilitasi supaya anak tetap punya kesempatan berinteraksi ya, melatih, dan ini tentu akan berkembang harapannya untuk dia memiliki keterampilan interaksi sosial yang baik. Nah jadi ada apa namanya kemampuan yang berbeda untuk masing-masing anak, dan kita bisa support ya di dalam pengembangan dari keterampilan baik emosional maupun sosialnya itu. Nah, ketika dia berinteraksi ya, kemudian misalnya ya di rumah dia dilindungi terus ya, nggak akan direbut mainannya dan sebagainya. Begitu dia ketemu dengan anak lain misalnya, kan bisa jadi orang lain nggak mau terus kan ngalah dengan dirinya. Nah, sehingga berinteraksi dengan orang lain, bisa memahami bahwa tidak semua orang itu seperti yang kita harapkan, itu juga menjadi keterampilan tersendiri ya bagi anak, supaya dia juga tidak selalu ingin dituruti, orang lain harus selalu mau ngalah. Nah, itu yang harus, kenapa di rumah nggak boleh selalu dimanjakan ya, supaya dia siap juga ketika ada orang lain berbeda pendapat, ketika orang lain itu tidak sama dengan dirinya, nggak bisa menghormati dia misalnya seperti yang dia harapkan, itu tuh dia juga harus belajar itu. Kalau dalam tadi Mbak Tika sampaikan lawan jenis ya, ya kita memang interaksi itu tidak dibatasi pada yang sejenis, memang dengan lawan jenis pun dalam interaksi sosial itu menjadi keterampilan yang harus dibangun. Nah, tapi kan tadi ya kita punya nilai-nilai yang itu dari awal sudah jadi landasan, sehingga anak-anak juga harus tahu batasan itu ketika remaja, karena problem-problem juga banyak bersumber dari pergaulan yang tidak sehat antara mereka karena keterampilan sosialisasinya yang kurang. Oke, baik. Terima kasih Dokter. Boleh monggo silakan Pak Umar. Diceritai sama orang tua itu, diprotes sama anaknya, kan orang tuanya karena masih remaja punya aturan tidak boleh bergaul dengan, tidak boleh pacaran lah kalau masa itu. Anaknya protes, tapi ayah ibu tiap hari pacaran katanya. Iya. Jadi memang kadang-kadang gitu loh, kalau anak-anak masih kecil itu ya, misalnya kenapa enggak, kita harus siap dengan jawaban-jawaban itu gitu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya, kenapa bisa begitu, kenapa enggak, itu memang kita harus siapkan. Tapi dialog itu sangat-sangat membantu untuk jembatan orang tua anak itu bisa terbangun. Oke, baik. Nah, Pak Umar, ini terkait mengenai interaksi sosial. Nah, ini tentunya juga Pak Umar kan terus berinteraksi dengan masyarakat, warga masyarakat saat ini begitu. Nah, kalau Bapak lihat sendiri ini bagaimana Pak, agar misalnya nih terkait mengenai pembentukan karakter, agar kita juga lebih dekat dengan masyarakat secara emosional yang bisa dilakukan, ini bagaimana Pak? Saya kira di lingkungan kita ada banyak media, kegiatan yang bisa melatih kita semua, termasuk remaja, untuk berlatih interaksi sosial.
Di kampung misalnya ada perkumpulan remaja, di kampung saya ada Karang Taruna remaja, ada remaja masjid dan sebagainya. Itu melatih mereka, saya kira punya kecerdasan sosial yang baik, dan itu harus dimanfaatkan. Di kampung ada, kalau Agustus ini ada turnamen olahraga, ada bola voli, ada macam-macam, ada tarik tambang. Itu juga melatih mereka punya kecerdasan sosial yang baik, dan itu harus kita perkuat. Karena apa? Karena kata pakar ini bahwa kecerdasan sosial itu, kecerdasan intelektual itu hanya 20% mempengaruhi kesuksesan masa depan remaja. Di luar itu ada sosial, ada emosional dan sebagainya. Dan ada riset bahwa kenapa di Jepang, Korea, Singapura maju, karena setelah by riset anak-anak mereka, remaja mereka punya kecerdasan sosial sangat tinggi. Jadi itu harus kita kejar. Selama ini kan itu sudah, kalau soal kurikulum pendidikan yang itu kan sudah kita kejar mati-matian. Tinggal kita menguatkan di situ biar mereka kita siapkan sebagai generasi unggul yang sukses di masa depan. Harus tetap segera diimplementasikan di Indonesia seperti itu. Baik, keterbatasan waktu kita harus langsung closing statement dari Dr. Waris, singkat saja yang disampaikan kepada pemirsa, Dok. Iya. Untuk para remaja ya, mudah-mudahan selalu bersemangat untuk meningkatkan kecerdasan sosial dan emosionalnya. Laboratorium kalian ada di masyarakat, sehingga ayo keluar berinteraksi dan memiliki kecerdasan emosi serta sosial yang semakin baik. Oke, baik, terima kasih Dr. Waris. Silakan Pak Umar, disampaikan singkat saja Pak. Ya, untuk para remaja kami berharap, kami mendoakan semoga tetap sehat, dan jangan lupa bahwa kalian adalah masa depan bangsa, masa depan DIY di masa depan. Maka latihlah diri untuk memiliki sesuatu yang unggul dari sisi apapun, dan kita berharap semua akan tercapai apa yang dicita-citakan. Oke, baik, terima kasih Pak Umar dan juga Dr. Warih yang sudah hadir di sini, dan saya harus mengakhiri untuk perjumpaan kita hari ini pemirsa. Ada satu persembahan terakhir dari Astron Music dengan Kenangan Manis. Saya Artika Amelia, sampai jumpa. Terlepas tanpa ada makna, cerita lama yang selalu dibawa. Diam-diam hati ini mengerti, teringat dan jadi ciri tentangmu. Oh, tentangmu. Untuk sementara sampai berjumpa bersama-sama, bercanda lagi, kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Semua mimpi tinggi dan segala drama dijadikan canda, dipeluk bersama. Terkadang-kadang mata bicara, seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan manis. Oh, untuk sementara sampai berjumpa bersama-sama, bercanda lagi. Waduh, waduh.
borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya itu habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi, itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir! Wah! Ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir! Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan, Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi itu ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab, tak tolongin toh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok toh? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini Bu, sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASI-nya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno, jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf.
Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah, Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.